Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 5022111034 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengambil salah satu materi yang berjudul dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, menurut para ahli. Menurut Thomas Hobbes, 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada yang nafsu tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero 106-43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenbarth and TKB Subardin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cranenbarth tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cranenbarth ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Yang kedua, kondisi saat ini di Indonesia mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang diajukan. Mengapa banyak oknum aparat negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegakan hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak. Praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantaskan atau dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kesejahteraan? Ketiga, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum terselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan kekerasan? Yang keempat, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagai pisau yang ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. 5. Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum, sebagaimana yang dilakukan PT Asian Agri pada tahun 2002 sampai 2005. Siapa yang bertanggung jawab terdapat pelanggaran hukum di bidang perpajakan? Banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalan penegakan hukum di Indonesia
dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap yang dihadapi oleh sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegakan hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lainnya akan mencoba menyuap, semisalnya. Namun tampaknya ada aturan hukum saja tidak cukup, tapi yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dalam kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakan hukum sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum yang mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau atau chaos. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan badan-badan lainnya, serta aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk mengetahui rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah dan kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat terlampaui oleh negara manapun. Yang kedua, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, mempertahankan dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur negara harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak yang terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang keempat, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutusan perkara. Yang kelima, ada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan. Yang pertama, peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Yang keenam ada peradilan umum, merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat, lingkungan peradilan tersebut mempunyai masing-masing lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu secara meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Yang ketujuh, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Yang terakhir, hal-hal yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dengan jiwa semangat dan mengidealisme, diharapkan kami sebagai mahasiswa mampu melaksanakan apa yang ingin diwujudkan masyarakat secara menyeluruh, yaitu dengan cara melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggap tidak adil. Karena sesungguhnya kami sebagai mahasiswa merupakan kalangan akademisi yang harus mengimplementasikan perbuatannya demi kemajuan bangsa secara mewakili aspirasi masyarakat. Demikian penjelasan dari saya tentang hukum yang berkeadilan. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.